Oke, kita bahas yuk soal Surabaya. Sebuah nama yang, wah, ikonik banget kan? Tapi di baliknya, itu ada kisah yang seolah-olah terbelah dua. Ada legenda pertarungan yang super epik, tapi ada juga catatan sejarah yang kuat. Jadi, pertanyaannya, dari mana sih sebenarnya nama kota ini berasal? Kita mulai dari cerita yang kayaknya udah jadi dongeng pengantar tidur buat banyak orang ya. Kisah yang menjadi jiwa dari lambang kota ini. Sebuah kisah tentang dua kekuatan alam yang bisa dibilang sama-sama nggak mau ngalah. Inilah dia, kisah tentang Sura, si hiu perkasa yang jadi penguasa lautan luas, dan Baya, buaya raksasa ganas yang jadi raja di setiap tikungan sungai. Dua-duanya ini predator puncak yang paling ditakuti di dunianya masing-masing. Awal mula konfliknya tuh sebenarnya sepele banget. Jadi si Sura ini ceritanya mulai bosen gitu, makan ikan terus di laut. Akhirnya dia mulai melirik mangsa yang kelihatannya lebih enak di wilayah sungai, yang notabene adalah daerah kekuasaan Baya. Nah, dari sinilah semuanya dimulai, sebuah pelanggaran batas wilayah. Baya, yang ngerasa mangsanya makin hari makin susah dicari, akhirnya mergokin si Sura pas lagi memangsa anak monyet. Wah, amarahnya langsung meledak. Tapi Sura dengan angkuhnya sama sekali nggak takut. Dia malah nantang balik klaim Baya atas sungai itu. Ya udah, pertarungan akhirnya nggak bisa dihindari. Keduanya sama-sama kuat, saling terkam, saling gigit. Pertempuran mereka ini katanya dahsyat banget, berlangsung berhari-hari, sampai bikin semua binatang di hutan ketakutan, dan air sungai pun jadi merah karena darah mereka. Setelah berantem berhari-hari dan gak ada yang menang atau kalah, dua-duanya capek. Akhirnya mereka sepakat, udah kita damai aja deh. Perjanjiannya simpel, Sura balik ke laut, Baya tetap di darat dan sungai. Batasnya jelas di muara sungai. Tapi ya, namanya juga cerita. Kedamaian itu nggak bertahan lama. Si Sura ini mulai kangen lagi sama mangsa di sungai. Gelisah dia. Diam-diam, didorong rasa serakahnya, dia melanggar perjanjian itu dan kembali berburu di wilayah terlarang. Baya yang udah curiga pun akhirnya nyusun siasat. Dia sengaja jadiin seekor kijang yang terluka sebagai umpan di tepi sungai. Dan bener aja, Sura muncul. Saat itulah Baya langsung menyerang dan pertarungan kedua yang jauh lebih brutal pun terjadi. Pertempuran ini ninggalin luka permanen. Ekor Baya kegigit sampai bengkok ke kiri, sementara ekor Sura hampir putus, yang maksa dia buat mundur selamanya ke lautan. Oke, jadi poin pentingnya, pertarungan legendaris ini memang melahirkan lambang kota yang kita kenal sekarang. Tapi pertanyaannya lagi, apa ini benar-benar asal-usul dari nama Surabaya? Nah, sekarang mari kita geser sedikit dari dunia mitos. Kita coba selami catatan-catatan sejarah yang ada. Apa sih kata prasasti dan naskah kuno tentang nama ini? Ternyata, kalau kita lihat dari sisi etimologi, para ahli sejarah berpendapat kalau nama Surabaya itu bukan dari hiu dan buaya, melainkan dari dua kata dalam bahasa Jawa kuno, Sura yang artinya berani atau selamat, dan Baya yang artinya bahaya. Kalau digabung, artinya jadi berani menghadapi bahaya. Wah, jauh lebih heroik ya. Dan buktinya juga kuat banget. Nama itu ternyata sudah ada jauh sebelum cerita rakyatnya populer. Nama Surabaya itu sudah tercatat di Prasasti Canggu tahun 1358 sebagai desa penyeberangan penting di tepi sungai. Terus 7 tahun kemudian, nama Surabaya disebut lagi di Naskah Nagara Keratagama dari zaman Majapahit. Oke, kalau namanya berarti berani menghadapi bahaya. Bahaya apa dong yang dimaksud? Nah, ini dia yang membawa kita ke sebuah peristiwa heroik yang jadi dasar kenapa hari jadi kota Surabaya ditetapkan. Kita mundur ke tahun 1293. Saat itu, ada armada invasi terbesar pada masanya dikirim langsung oleh Kubilai Khan dari Mongol mendarat di tanah Jawa. Tujuannya satu, menghukum kerajaan Singasari. Disinilah letak jenius dan beraninya Raden Wijaya yang kita kenal sebagai pendiri kerajaan Majapahit. Dia cerdik banget. Dia manfaatin pasukan Mongol buat ngalahin musuh internalnya, Jayakatwang. Tapi, setelah menang, dia langsung melancarkan serangan kejutan dan berhasil mengusir pasukan Mongol yang perkasa itu dari tanah Jawa. Kemenangan gemilang di tanggal 31 Mei 1293 inilah yang dianggap sebagai perwujudan paling sempurna dari semangat berani menghadapi bahaya. Makanya, tanggal inilah yang kemudian secara resmi ditetapkan sebagai hari jadi kota Surabaya. Oke, jadi kita punya sejarah heroik sebagai dasar hari jadi. Tapi, gimana ceritanya mitos hiu dan buaya itu bisa balik lagi dan jadi identitas visual kota ini? Jadi, penggunaan gambar Sura dan Baya sebagai simbol itu dimulai sekitar abad ke-19.
Awalnya, di zaman kolonial, logonya itu nunjukin dua hewan ini berbaring sejajar. Tapi setelah kemerdekaan di tahun 1955, lambangnya didesain ulang jadi jauh lebih dinamis. Sura dan baya saling bertarung membentuk huruf S, dengan tugu pahlawan berdiri gagah di tengahnya. Ini buat melambangkan semangat perjuangan. Nah, disinilah semuanya bertemu. Mitos, nama, dan sejarah. Semuanya mengerucut pada satu konsep yang super kuat, yang udah mendarah daging banget dalam identitas kota ini. Wani, satu kata dalam dialek lokal yang artinya berani. Inilah esensinya. Inilah semangat yang mendefinisikan Surabaya dan warganya, yang kita kenal sebagai arek-arek Surabaya. DNA keberanian ini tuh kayak benang yang terjalin di setiap lapisan identitas kota. Mulai dari semangat pantang menyerah dalam mitosnya, arti harfiah dari namanya, kemenangan bersejarah lawan Mongol, sampai puncaknya pada pertempuran heroik 10 November 1945 yang membuat Surabaya dapat julukan Kota Pahlawan. Pada akhirnya, identitas Surabaya itu bukan cuma satu cerita tunggal, tapi perpaduan yang kaya dari ketiganya. Ada mitos yang menginspirasi, ada nama yang memberi makna, dan ada sejarah yang membuktikan. Nah, ini yang bikin kita jadi bertanya-tanya. Dari ketiga kisah hebat ini, bagian mana sih yang paling berkesan buat Anda?